di luar dari kitab-kitab Kejadian dan Wahyu tidak boleh dipercaya. Kalau dia mencaci, dia menghujat, dia mencederai orang, maka pasti setan dan iblis yang mengerahkan lisan dan pikirannya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya, kita tes ya. Shalom sahabat yang diberkati Tuhan. Senang sekali rasanya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian kembali di channel Layar Kesaksian. Beberapa hari ini heboh di kalangan dunia maya maupun dunia nyata bahwa sosok Agustan yang dulunya dari agama Kristen masuk ke agama Muslim telah meninggal dunia. Kita orang-orang Kristen dan orang-orang percaya, kita semua telah memaafkan beliau atas perbuatannya yang sempat viral mengentuti Alkitab Kristen, yang mana adalah kitab suci bagi agama Kristen. Beliau menantang Tuhan Yesus dengan eksperimennya yang cukup miris dan sangat tidak terpuji. Orang Kristen, orang percaya sebenarnya bisa saja kalau mau menuntut beliau, tetapi kembali lagi orang-orang percaya selalu mengingat kembali ajaran Tuhan Yesus bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, sebab kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang mampu membalaskan setiap perbuatan kita kepada sesama kita. Terlebih khusus beliau secara lantang, secara belak-belakan menantang Tuhan Yesus dengan Alkitab Kristen. Kita sudah memaafkan beliau, semoga beliau diterima di sisi Tuhan atas semua perbuatannya semasa hidupnya. Kalau kita orang percaya, kita orang Kristen mau mengungkit-ungkit dan memilah-milah setiap perbuatan orang-orang Muslim, sudah sangat terlalu banyak kekejian mereka, mulai dari penghinaan Tuhan Yesus, penghinaan Alkitab oleh para kiai atau para ustadz-ustadz dan ulama-ulama. Tetapi ya kembali lagi kita percaya, kita mengingat kembali apa yang difirmankan di dalam Alkitab Kristen yang selalu mengajarkan tentang kasih. Tidak boleh kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Agustan ke pangkuan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita semua orang-orang Kristen mengampuni beliau, karena bukan rananya kita untuk menghakimi beliau. Itu adalah ranah Tuhan, hak Tuhan semata-mata. Mari kita saksikan video berikut. Selalu mengatakan dan menyampaikan kepada siapa saja yang sempat saya berkesempatan. Bapak lihat dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, dari seluruh isi kitab itu adalah ajaran-ajaran dan tulisan-tulisan Tuhan yang terhormat, firman-firman Allah yang tertuang di dalamnya. Begitu juga Al-Quran, begitu juga Zabur, Taurat. Itu bukan kitab-kitab fiksi, bukan. Dari Kejadian sampai Wahyu, semua yang orang-orang Kristiani percaya, Nasrani percaya, di luar dari kitab-kitab Kejadian dan Wahyu tidak boleh dipercaya. Ajaran apa bukan? Itu kita pahami. Tidak usah ente ganggu, karena itu adalah keyakinan dan kepercayaan. Amin. Believe in God. Kita ambil titik di mana semua orang percaya terhadap Tuhan. Trinitas itu adalah tiga yang menjadi bagian dari satu titik kepercayaan. Amin. Yes. Biarkan itu menjadi satu keyakinan
kalian yang tidak boleh diganggu gugat. Tidak perlu. Maka siapa saja yang mengajarkan tentang ajaran-ajaran tauhid itu ada di dalam ruang-ruang masjid dan ruang-ruang musala dan pertemuan-pertemuanmu. Bukan kau pakai untuk kepentingan politik ke politik sesaat. Saya akan melakukan perlawanan itu karena itu bukan ajaran Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan saudara-saudara sekalian, itu sebabnya kenapa pada pilihan yang kedua itu selalu disebutkan dengan intellectual knowledge, peningkatan kualitas keilmuan. Karena hanya orang berilmu yang bisa menerapkan firman-firman Tuhan itu dengan baik. Kalau dia mencaci, dia menghujat, dia mencederai orang, maka pasti setan dan iblis yang mengerahkan lisan dan pikirannya. Nabali menyanyi sama Yakob Nahuai. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Puji Tuhan bagi Bapak Ibu yang melihat atau menyaksikan cuplikan video yang disampaikan oleh Bapak Ali Muhtar. Saya sendiri sangat terharu. Orang Muslim seperti ini sangatlah langka, mau mempelajari setiap kebenaran, karena sekarang ini tidak ada lagi yang tersembunyi. Setiap kebenaran itu sebenarnya kita semua wajib tahu, karena tak ada lagi yang bisa kita sembunyikan dengan canggihnya dunia zaman sekarang ini. Puji Tuhan bagi Bapak Ali Muhtar yang telah mengenal Alkitab Kristen. Alkitab Kristen, kitab suci, itulah yang menjadi pedoman dasar bagi hidup kita orang Kristen, orang percaya. Puji Tuhan bagi Bapak Ali Muhtar yang mau menyampaikan kepada dunia bahwa kebenaran yang sesungguhnya berada di dalam Alkitab, Kejadian sampai pada kitab Wahyu. Beliau tidak segan-segan menyampaikan bahwa di luar dari kitab itu adalah kitab yang tidak benar. Sangat-sangat terharu mendengar pernyataan beliau. Lalu seperti apa perilaku dari Bapak Agustan beberapa bulan yang lalu? Kita akan melihat videonya berikut ini. Ya, sebetulnya kalau challenge ini, apakah memang nanti saya diasap mati atau saya eksperimenkan saja ya? Oke lah. Ya, oke, saya eksperimenkan saja saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati. Kita tes ya. Kita tes ya. Dalam 1 bulan. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati. Alkitab ditaruh di pantat. Ya. Saya kira seperti itu saudara. Iya, tindakan Agustan ini memang tindakan yang sangat kurang ajar. Kalau kita saja sebagai manusia biasa sebenarnya merasa sakit hati melihat perilaku beliau. Siapakah kita ini yang harus menantang Tuhan? Kita bukanlah siapa-siapa. Sejauh manakah iman kita sehingga kita mau menantang Tuhan? Sangat-sangat tidak terpuji tindakan Bapak Agustan ini, tetapi sadarilah bahwa meskipun beliau memang dalam keadaan sehat, tetapi saya juga secara pribadi percaya bahwa itu merupakan kutukan dari amarah Tuhan sendiri.
Sekali lagi, selamat jalan Bapak Agustan, Tuhan mengadilimu. Saudara sekalian, melihat perilaku Agustan, seorang mualaf yang tiba-tiba menjadi seorang ustadz, sangat-sangat tidak terpuji, dan memang kita saja sebagai manusia biasa merasa ada sakit hati melihat perilaku beliau. Apalagi Tuhan, bagaimanakah mata Tuhan melihat perbuatan kita orang-orang berdosa ini, melihat perbuatan kita yang selalu bangga dengan segala macam dosa-dosa kita yang dianggap suatu kebenaran atau pembelaan terhadap agama-agama tertentu. Selang beberapa bulan yang lalu, atau atas kejadian, atas eksperimen yang sangat tidak terpuji dilakukan oleh almarhum Agustan, ya tentulah sangat menyakiti hati, hati Tuhan pastinya. Selang beberapa bulan kemudian, memang Agustan dalam keadaan sakit, ya mungkin karena diperparah oleh emosi beliau. Karena atas eksperimen, Bapak Agustan mengatakan dan mau melihat kejadian apakah dia dihukum Tuhan dalam waktu 30 hari. Memang tidak secara langsung dalam waktu itu, tetapi lihatlah keadaan Agustan setiap hari semakin memburuk hingga ia meninggal dunia beberapa hari lalu. Memang bagi para kaum-kaum seagama atau seiman, beliau mengatakan bahwa beliau bukan mendapat kutukan dari Tuhan karena beliau memang sakit. Ya memang secara faktanya memang beliau sakit, tetapi kalau secara akal sehat kita pasti ada murka Tuhan juga atas perilaku beliau. Sungguh sangat disayangkan perilaku beliau, meskipun memang dalam keadaan sakit juga, karena didukung juga oleh rasa sakit hati dan kebencian kepada orang lain, secara khusus kepada agama Kristen, agama beliau yang sebelumnya. Pasti ada kebencian yang memperparah atau memperburuk penyakit beliau hingga beliau meninggal dunia. Memang Tuhan tidak menghukum beliau dalam waktu 30 hari, dan katanya memang Ko Agustan ini selalu sakit-sakitan. Ya memang bisa saja sakitnya itu semakin parah karena dibarengi oleh rasa sakit hati atau rasa penuh dengan kebencian di dalam hati beliau kepada umat-umat yang berbeda keyakinan dengan beliau. Kita saja kalau kita dalam keadaan sakit lalu hati kita penuh dengan amarah, kebencian, iri hati, dendam, itu bukannya kita semakin sehat, tetapi percayalah itu akan memperburuk keadaan kita. Apalagi sampai mau menguji Tuhan, Tuhan akan marah, Tuhan akan murka, percayalah. Bagus. Kok coba kok ngomong la ilaha illallah. Coba. La ilaha illallah. Allahumma aktim. Allahumma aktim lana bil islami. Lana bil islami. Lana bil imani. Lana bi husnil khotimati. Lana bi husnil khotimati. Lana bi husnil khotimati. Lana bi husnil. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kondisi Koko sebentar lagi masuk ICU, otak Koko sebelah kiri tergenang darah. Koko harus ikhlas, ini cara Allah gugurkan dosa. Kalaupun Koko harus dipanggil Allah, harus siap. Kalaupun Allah panggil Koko sekarang juga harus siap. Ya.
Janganlah sekali-sekali engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Saya pastikan kokoh Islam. Saya nggak tahu umur kapan, bisa juga saya duluan, tapi kondisi kokoh udah kritis. Setengah otak kokoh sudah tergenang darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi Pak Agustan sekarang kritis. Benar, dia pernah berbuat salah. Tidak ada satu anak Adam pun yang tidak berbuat dosa dan salah. Jadi, dan dia sudah menyesali, sudah bertobat. Saya yang melarang dia untuk kembali bermain medsos. Bagaimanapun dia saudara kita seiman. Kita doakan semoga Allah beri kesembuhan. Dan sakit adalah cara Allah gugurkan dosa. Dan mudah-mudahan kalaupun dipanggil dalam keadaan suka iman. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menyaksikan video ini. Biarlah kedua video singkat ini boleh menjadi perenungan yang sangat berharga bagi kita semua, khususnya bagi orang-orang percaya. Marilah terus menguatkan iman kita, marilah kita hidup beragama dengan menggunakan akal sehat yang tentunya berkenan di mata Tuhan. Karena jikalau murka Tuhan sudah terjadi, kita manusia ini bukanlah apa-apa. Kita ini semua adalah milik Tuhan, tanpa punya kekuatan apapun yang harus kita andalkan. Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Bagi orang-orang percaya, tetap kuatkan iman dan hidup berdampingan secara damai bagi setiap sesama kita yang berbeda agama sekalipun. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Biarlah kiranya kedua video ini boleh menjadi renungan sepanjang hidup kita, bahwa jangan pernah kita menantang Tuhan dengan cara-cara yang sangat-sangat tidak terpuji, karena murka Tuhan Yesus atau murka Tuhan Allah sangatlah berbahaya bagi kita semua. Percayalah bahwa murka Tuhan lebih kejam dari pembalasan kita sebagai manusia biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.